Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Wailang detail udah rilis nih. Jadi tanpa Mr. G banyak cincong nggak jelas alias terlewat nggak jelas ya. Monggo, enjoy. Wailang time ya, oke? Let's go. Judul chapter 1089, Insiden Barikade. Yaps, judul kali ini merujuk langsung ke insiden yang sedang terjadi di Pulau Egel. Di mana nanti ya, insiden itu bakal dikenal sebagai Insiden Barikade. Karena pendekatan yang dipilih oleh pihak Angkatan Laut, yaitu dengan mencoba memblokir terlebih dahulu semua jalan keluar yang dimiliki oleh kru topi jerami yang mencoba membawa Dr. Vega Pang kabur. Sementara itu di cover story kita masih kembali dengan cover fan request yang sekarang memperlihatkan seekor sapi berkaki dua yang datang membawakan sebuah surat cinta dari Sanji, di mana Sanji sendiri terlihat sedang bersembunyi. And now masuk ke menu utama yang di sini ya, chapter 1089 dimulai di desa Fusa memperlihatkan Whoop Slap yang sedang membaca koran. Yang tentu aja berita utama di hari itu ialah tentang keadaan dari seorang Mon Gidiga. Whoop Slap yang membaca berita itu dia malah percaya kalau Gap bakalan baik-baik saja, meskipun masih belum ada kejelasan tentang bagaimana kondisi dari kakek All Bakasinjo ini. Di sisi lain, momen menarik ada di momen selanjutnya di mana putra dari Makino yang masih menjadi misteri malah diperlihatkan sedang menertawakan foto Luffy yang ikut muncul di koran hari itu. Well, foto yang muncul bukanlah foto Luffy dalam mode Gear 5-nya, melainkan hanya foto Luffy biasa. Makanya di sana Makino terlihat berbicara ke putranya, "Kamu tumbuh dengan menyukai Luffy Oni-chan kan?" Lanjut, momen pun sedikit pindah ke Gunung Corvo, tempat dari markas Dadan Family. Di situ kita pun diperlihatkan reaksi Dadan yang sedang membaca koran, di mana sambil meneteskan air mata, Dadan terlihat bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada Luffy dan Gap. Nah, gak lama dari situ ya, secara tiba-tiba gempa besar terjadi. Tepatnya gempa itu terjadi 6 hari setelah insiden kehancuran kerajaan Lunusia. Karena sebuah lubang besar tercipta di tengah laut, yang mana lubang itu dulunya merupakan tempat kerajaan Lunusia berada. Kalau kalian gak kebayang, anggap aja ya lubang itu mirip seperti lubang besar yang sempat kita lihat saat di NS Lobby. Well, intinya bencana gempa besar itu tentu dirasakan oleh hampir seluruh orang di dunia. Makanya di momen selanjutnya kita dikasih lihat berbagai macam sudut pandang yang memperlihatkan reaksi mereka saat merasakan gempa. Mulai dari Momonosuke di Wano Kuni, lalu Oholisia di Kano Kuni, Icebook di Water 7, Hina di Marine Headquarter, lalu Imsama di Marijua, bahkan sampai ke Labun yang berada di Twin Cap, dan beberapa tahanan yang ada di Impel Down pun tak luput diperlihatin. And puncaknya, para warga di Loguton dan Ivankov yang ada di kerajaan Kamabaka pun diperlihatkan juga. Sayang, sampai spoiler tidak dirilis, kita masih belum dikasih tahu secara detail seperti apa sebenarnya reaksi mereka saat gempa itu terjadi. Sedangkan bencana gempa itu ya kemungkinan terjadi atas apa yang menimpa kerajaan Lunusia, karena di pulau random lainnya ya kita pun diperlihatkan bagaimana kondisi laut di seluruh dunia sepertinya naik setinggi 1 meter, sehingga beberapa pulau tentu menjadi terendam atau bahkan tenggelam. Momen yang sama sebenarnya terjadi juga di desa Fusa, di mana penduduk desa yang melihat air pasang tiba-tiba saja besar. Mereka semua terlihat khawatir dan Whoop Slap pun ya sepertinya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Next kita pindah ke Pulau Egel, di mana kapal perang Angkatan Laut sudah berhasil tiba di pulau milik Dr. Vega Pang itu. Dan posisinya sekarang seluruh kapal perang mereka sudah mengelilingi pulau. Kizaru bahkan sudah berhasil menghancurkan satu senjata monster laut yang suka kita lihat ketika ada kapal yang mendekat dengan laser beam miliknya. But semua itu tentu bukan berarti kalau Kizaru sudah memulai serangannya ke Pulau Egel, karena di sini ya mereka semua sedang berunding dan pihak Angkatan Laut sepertinya gak ingin menyebabkan terlalu banyak kerusakan terhadap Pulau Egel. Di momen selanjutnya, Kizaru mencoba menghubungi Sentomaru dan memintanya untuk menyerah agar mempermudah segalanya. Akan tetapi ya Sentomaru jelas menolak ajakan itu. Dan ada sebuah kilas balik kita diperlihatin ketika Vega Pang dan Sentomaru masih kecil, mereka sempat dikasih lihat bagaimana cara kerja dari kekuatannya itu. Sentomaru lanjut berbicara kalau Paman Pang sempat berhasil mengembangkan laser milik Pacifista dengan melakukan penelitian terhadap kekuatan Kizaru. Dan melihat saat ini Kizaru yang datang untuk mencoba membunuh Dr. Vega Pang, Sentomaru sungguh tak pernah terpikirkan akan hal itu. Kizaru menjawab, "Sayangnya aku tidak bisa melindungimu dari tudungan meneliti abad kekosongan Sentomaru-gun." Makanya pada akhirnya Kizaru hanya bisa menuruti perintah yang telah diberikan. Secara lebih detail kita diperlihatkan bagaimana kondisi di luar Pulau Egel. Tepatnya kita bisa melihat ada 100 kapal perang milik
milik Angkatan Laut dengan total sekitar 9 wakil admiral dan 30.000 tentara Angkatan Laut yang bersiap di Pulau Egghead. Di antara sebanyak Angkatan Laut yang ada ya, tentu Sanjay Garcia Saturn dan Kizaru pun menjadi bagian dari mereka. Termasuk Wakil Admiral Doberman dan Doll dan beberapa karakter baru yang baru aja Mister lihat di chapter terbaru kali ini. Untuk Sanjay Garcia Saturn sendiri ya, dia terlihat sedang makan di dalam kamarnya dan Wakil Admiral Doberman meminta izin masuk untuk melaporkan situasi secara keseluruhan. Di situ kita bisa melihat rekap Pulau Egghead yang sudah dipersiapkan oleh Doberman. Makanya Saturn pun memerintahkan Doberman untuk menenggelamkan kapal peneliti yang sudah kabur dari Pulau Egghead sebelumnya. Lanjut masuk sedikit lebih ke dalam Pulau Egghead. Di situ ya, Yok sepertinya mencoba menelpon Marijua. Dia mengeluh mengapa mereka mencoba membunuhnya bersama Dr. Vegapunk yang lain. Yang salah satu tetua Gorosei menjawabnya. Dia berkata kalau dia gak merasa Yok berbeda dengan Vegapunk lainnya. Tapi setelah sukses pada percobaan pertama senjata Mother Flame, saat ini ya para tetua Gorosei sepertinya mulai berpikir 2 kali untuk mempertimbangkan Yok hidup. Karena mereka butuh seseorang untuk memproduksi lebih banyak senjata itu. And disinilah terungkap kalau ternyata Yoklah orang dibalik kepemilikan Mother Flame oleh Gorosei. Sedangkan pembangkit listrik untuk memproduksinya sebenarnya ada di Pulau Egghead. And di sini Yok membuat janji dengan Gorosei di mana dia menuntut mereka untuk tidak menyakitinya ataupun laboratorium penelitian. Dan tentunya seperti yang kita ketahui ya, Yok ingin menjadi seorang Tenryubito. Bahkan salah satu tetua Gorosei yang berada di telepon terlihat mengangguk setuju. And kondisinya pembicaraan ini pun didengar oleh Saturn dan Kizaru. Bahkan yang lebih mengejutkannya nanti ya, di sebuah panel ganda kita malah diperlihatin kalau Yok ternyata membuat panggilan ke Gorosei sambil menangis. Karena pedang Zoro berada tepat di lehernya, sedangkan Usopp adalah orang yang menyiapkan denden musi untuk Yok bisa berkomunikasi. Di akhir perbincangannya, Yok berteriak meminta tolong, selamatkan aku dari Luffy. Nah, mendengar perkataan itu, Gorosei, Saturn dan Kizaru terlihat terkejut karena sejak saat itu ya mereka merasa kalau Yok sudah berhasil mengalahkan semua orang menggunakan Serabim. Sebelum akhirnya dia menghubungi para Gorosei. Masih di momen yang sama, kita dikasih lihat bagaimana kru topi jerami, Bonnie, Lucy dan Dr. Vegapunk yang asli. Mereka semua sedang makan dan bersantai di belakang Yok, Zoro dan Usopp. Seolah sudah mengerti, Nami pun berkata kalau dia mengerti seluruh situasinya sekarang dan Bonnie pun ikut menimpali kalau ini benar-benar insiden barikade. Sedangkan Old Bakasencho bilang kalau dia gak terlalu mengerti, tapi dia tahu kalau mereka harus menggunakan Yok sebagai tameng untuk melarikan diri. Keren juga ya caranya ya. Wow, ini untuk pertama kalinya Mr. King ngeliat, dari spoiler aja ya. Mr. King ngeliat Nakama dan Oro Bakasencho agak sedikit cerdas menggunakan Yok alias memanfaatkan situasi lah. Gak sabar untuk melihat mengapas nantinya kayak gimana, oke? So, see you next time. Adi Sigara Melos, stay safe, salam.